Oke, setelah memahami ekonomi kreatif dari sisi modal dan sumber dayanya, kali ini kita akan bahas pengelolaannya atau manajemen dari kreativitas. Nah, tentunya akan berbeda manajemen dalam ekonomi kreatif dibanding dengan manajemen pada umumnya. Terdapat prinsip-prinsip manajerial yang unik untuk pengelolaan kreativitas dalam suatu perusahaan ataupun organisasi, dan juga ini akan juga berguna untuk manajemen kreativitas individu. Nah, diharapkan setelah menyimak materi ini, Anda dapat insights mengenai pengelolaan kreativitas pada individu maupun organisasi. Oke, sebagai gambaran awal, perbedaan manajemen kreativitas dengan konvensional, kita mulai dengan istilah ekonomi imajinatif. Ekonomi imajinatif ini muncul di bukunya Hawkins tahun 2001, di mana ekonomi imajinatif ini merupakan bagaimana mengelola ide yang muncul dari imajinasi dan membuat keuntungan dari ide tersebut. Tentunya berbeda dengan ekonomi pada umumnya yang membicarakan produk real ya, bukan produk imajinatif. Terdapat pemikiran bahwa kreativitas dan manajemen tidak rukun dan kreativitas dan ekonomi saling merusak ya. Jadi kreativitas dan manajemen tidak rukun sementara kreativitas dan ekonomi ini saling merusak. Nah, manajemen yang berkutat dengan mengelola sumber daya manusia dapat sejalan dengan membuat orang lebih kreatif ya. Namun untuk mengelola kreativitasnya atau hasil tersebut punya tantangan sendiri ya. Manusia perlu waktu, pengetahuan, serta sumber daya intelektual lainnya yang untuk kreatif gitu kan. Sementara manajemen mempertimbangkan pengelolaan sumber daya selain hal-hal tersebut. Berarti lebih berkutat dengan fisik juga begitu ya. Nah, sebagai ilustrasi, seorang penulis membuat novel tentunya biaya perbanyakan adalah biaya cetak termasuk sewa mesin ya, biaya tinta, serta kertas. Namun untuk mengukur biaya untuk menuangkan ide menjadi sebuah karya tulis gitu ya, menjadi sebuah novel itu akan sulit untuk mengukurnya gitu ya. Dan bahkan bisa saja diabaikan value sebenarnya dari hasil karya tersebut, dari buah ide tersebut ya. Nah, bisa kita lihat di sini manajemen kreativitas berfokus kepada mengelola sumber daya untuk menghasilkan ide dan lebih ke intangible product. Nah, ada dua hal yang mendefinisikan manajemen kreativitas, yaitu manajemen kreativitas itu selayaknya mengetahui kapan mengeksploitasi sifat non-rivalrous dari ide. Nah, kalau berbicara non-rivalrous, ini berbicara tentang without persaingan ya, tanpa persaingan ya. Jadi ide dapat dimiliki oleh siapa saja pada saat bersamaan dan tidak ada persaingan yang terlibat dalam memiliki ide. Jadi Anda, saya masing-masing punya ide masing-masing begitu ya. Tapi untuk kepemilikan itu kepemilikan ya terserah ya. Maka manajemen berfungsi di sini untuk mendukung sumber dayanya untuk menghasilkan ide. Tidak ada perang harga maupun daya saing pada fase ini, gitu ya. Nah, berikutnya, manajemen perlu mengetahui. Nah, ini kapan saatnya menegaskan kepemilikan ya akan ide tersebut. Nah, ini melalui intellectual property atau di Indonesia dikenal dengan haki ya. Di sini dimulai transisi dari intangible things ya, dari ide tadi yang intangible menjadi bertransformasi menjadi tangible ya, produk yang akan mempunyai fisik dan dapat dikomersilkan. Nah, peran manajemen di sini yaitu melindungi ide yang dikeluarkan oleh organisasinya ataupun individu yang akan segera dikomersilkan tersebut dan siap untuk bersaing di pasar dengan mempunyai license itu ya, copyright for example, patent, trademark dan lain-lain. Itu adalah salah satu atau contoh-contoh dari kekayaan intelektual. Oke, untuk mengetahui perbedaan antara manajemen kreativitas dan konvensional, saya harap nih tabel ini mempermudah kita untuk lebih mengerti antara bedanya konvensional dengan kreativitas. Nah, pada peran ini akan tampak pada peran pokok individual, tindakan rasionalnya, dan juga daya saing produk. Nah, pada manajemen kreativitas, peran pokok individual ini ya lebih condong ke individu ya.
dibandingkan dengan organisasi, ya. Kalau di organisasi itu yang lebih condong atau mereka bergantung kepada organisasi, di mana perusahaan ini sebagai pelaku usaha yang efisien. Maksudnya di sini lebih mengedepankan economic of scale. Oke. Kemudian bila merujuk pada tindakan, manajemen konvensional cenderung dia berpikir rasional, melakukan riset pasar terlebih dahulu, terus memenuhi kebutuhan pasar dengan menghasilkan produk yang benar-benar diminati oleh pasar. Jadi ada permintaan dulu baru mereka memproduksi. Kalau enggak, mereka tidak kuat untuk menghadapi ketidakpastian pasar karena khawatir tidak laku di pasar. Nah, bedanya dengan manajemen kreativitas ini bertindak irasional. Sebaliknya ya, mereka menghasilkan menciptakan produk kreatif yang berbeda dan juga inovatif. Nah, dengan berperilaku irasional ini, manajemen akan menghasilkan ide yang akan terwujud nantinya ya menjadi produk dengan nilai tambah, mempunyai nilai tambah ya. Kemudian daya saing ya, dari sisi daya saing, konvensional ini terlibat dalam persaingan harga dan bagaimana mereka dapat kompetitif untuk memperkecil cost-nya di sini ya. Jadi bisa kita lihat di sini banyak hal yang dilakukan oleh si manajemen konvensional untuk dapat menang ya, karena dia udah menawarkan produk-produk yang serupa, produk-produk yang umumnya sudah ada oleh pesaingnya. Jadi mereka lebih banyak bersaing di harga bertanding siapa yang murah itu yang dapat pangsa pasar lebih baik dibandingkan yang lain. Nah, sementara manajemen kreativitas bersaing dari sisi ide yang menonjol ya. Jadi menonjolkan karakter dari produknya ya, terus kreasi dari imajinasi. Jadi mereka cenderung menghindari persaingan seperti yang konvensional lakukan gitu ya. Dan mempunyai space tersendiri untuk calon pelanggannya kelak. Nah, bisa ditarik kesimpulan dari slide-slide sebelumnya bahwa peran penting manajemen kreativitas dalam organisasi ini tidak lain adalah mengkoordinasikan, memupuk, mengarahkan, dan mengendalikan aktivitas anggotanya untuk menghasilkan ide kreatif yang punya nilai tambah. Nah, hal ini dapat dicapai dengan menciptakan iklim dan lingkungan yang suportif tentunya ya, sehingga potensi kemampuan dan keterampilan para anggota dapat bertumbuh di dalam organisasi. Nah, kreativitas dalam suatu organisasi berupa kemampuan berpikir di luar rencana, dapat menciptakan kebaruan dan juga menghasilkan konklusi untuk pemecahan masalah, serta nanti dapat berguna juga untuk menangkap peluang. Maka individu dalam organisasi perlu memperhatikan elemen dari kreativitas berikut ini. Pertama, elemen yang tidak spesifik seperti keterampilan manajerial. Semua orang punya kesempatan yang sama untuk mempelajari keahlian mengelola, begitu ya. Bahkan dapat dikuasai melalui pengalaman. Nah, sementara elemen spesifik adalah kemampuan yang dipelajari oleh individu dengan tekun dan membutuhkan waktu yang lama untuk menguasainya. Contohnya skill memproduksi suatu karya yang tidak bisa dengan mudah ditiru orang lain. Kemudian contoh lainnya juga keahlian dalam finansial, ada juga keahlian marketing, begitu ya. Nah, berita baiknya semua hal tersebut dapat dilakukan oleh setiap orang ya. Apakah dapat dilakukan oleh setiap orang? Jawabannya pasti iya. Namun dengan kapasitas berbeda-beda dengan elemen spesifik kreativitas, gitu ya. Nah, apakah dapat ditingkatkan? Jawabannya iya. Tentunya butuh upaya yang setimpal untuk meningkatkannya. Kemudian terkait dengan manajemen kreativitas di organisasi, setiap individunya perlu berpikir lateral dan divergen, gitu ya. Di mana berpikir lateral dan divergen mengandung originality, maksudnya mampu mengekspresikan ide-ide baru. Kemudian fluidity, maksudnya di sini memberikan jawaban atau solusi yang banyak ya secara kuantitas terhadap satu permasalahan. Selain itu juga mengandung flexibility, artinya variasi dari jawaban dan solusinya juga luas, jadi bukan hanya kuantitas saja gitu ya. Maka kombinasi antara kedua elemen ini, fluidity dan flexibility, ini akan memperkaya pilihan solusi untuk pengambilan keputusan dan tentunya dapat dengan mudah membaca peluang yang lebih besar ya gitu ya. Selanjutnya perlu komponen elaboration
capability, di mana kemampuan ini adalah diminta untuk bagaimana kita mengurai ide atau pemikiran dengan tingkat kedetilan yang baik. Semakin detail semakin baik gitu ya dalam memaparkan ide. Karena akan lebih jelas ya, arahnya kemana ide tersebut. Jadi memaparkan penjelasan akan ide tersebut akan meyakinkan bahwa ide tersebut akan konkret gitu ya dan tidak mengada-ngada. Sehingga untuk meyakinkan klien, meyakinkan tim gitu ya bahwa ide ini bisa gitu, visible. Selanjutnya ada 5 faktor organisasi yang mampu mendorong kreativitas individunya, yaitu pertama iklim organisasi, kemudian gaya kepemimpinan, selanjutnya sumber daya dan kompetensi, keempat itu budaya, serta yang kelima itu struktur dan sistem. Iklim organisasi yang dapat mendorong kreativitas adalah iklim yang menciptakan motivasi anggota. Kemudian menciptakan partisipasi aktif semua anggotanya. Kemudian iklim yang mendukung kebebasan berekspresi dan mempunyai standar performance yang jelas sehingga para anggotanya mempunyai tujuan yang jelas. Style of leadership. Kepemimpinan yang diperlukan adalah leader yang dapat mengkomunikasikan visinya. Karena ini terkait dengan bagaimana the main idea dari organisasi, sehingga semua anggota dapat mendukung bagaimana cara mengeksploitasi dari ide tersebut. Nah, ini butuh peran leader untuk dapat mengkomunikasikannya, bukan malah tidak mampu mengkomunikasikannya jadi nggak jelas visinya, begitu ya. Kepemimpinan juga perlu meningkatkan kapasitas kolektif manajemen ya. Nah, dengan cara sebagai berikut. Pertama, mendorong para anggota untuk bereksperimen mengarah kepada kebaruan, jadi kemungkinan untuk menghasilkan inovasi itu lebih besar. Sekali lagi, kita perlu partisipasi yang lebih luas karena dukungan lintas departemen akan mensukseskan visi organisasi. Kemudian melakukan pengujian akan strategi alternatif. Hal ini terkait dengan fluidity, berpikir lateral dan divergent, seperti pada slide-slide sebelumnya ya. Kemudian mendelegasikan tanggung jawab kepada divisi-divisi. Nah, akan lebih baik lagi bila tanggung jawabnya masing-masing divisi itu setiap periode atau setiap project itu berbeda-beda. Sehingga wawasan dari masing-masing divisi itu serta pengetahuan juga akan berkembang. Jadi tidak melulu monoton ya pengetahuannya. Kemudian tidak kalah penting, tanggap akan perubahan-perubahan eksternal. Selanjutnya, resources and competence of the organization ya. Sumber daya yang dibahas di sini tentunya sumber daya intelektual, seperti pada pembahasan materi-materi sebelumnya. Sehingga manajemen di sini perlu memperhatikan pengembangan modal intelektual ya. Di antaranya selection akan SDM ya, bagaimana kita menseleksi sumber daya manusia. Apalagi bila kita dibatasi biaya operasional. Semakin besar tim, semakin besar pula operasional organisasi. Logikanya seperti itu. Jadi baiknya menseleksi anggota tim yang cocok dengan visi organisasi dan dari bidangnya, begitu ya. Atau memperhatikan wawasan pengetahuan yang berkembang bila merekrut anggota baru. Jadi kalau misalnya anggota baru direkrut, dia punya basicnya apa, bidangnya apa, apakah cocok dengan visi kita ke depan, atau dia sebenarnya punya pengetahuan yang bisa membuat nilai plus bagi organisasi. Jadi itu bisa dipertimbangkan untuk diseleksi ya. Kemudian training. Nah, training diperlukan khususnya untuk keterampilan yang dibutuhkan, apalagi dengan proyek-proyek tertentu begitu ya. Akan lebih baik nanti bila didukung dengan seminar akan pengetahuan-pengetahuan baru. Nah ini, apalagi pengetahuan-pengetahuan baru ini banyak yang berkembang, sehingga dengan adanya mengikuti seminar, para tim dan anggota-anggota organisasi juga akan berkembang pengetahuannya. Ya, jalur karir tentunya juga perlu diperhatikan karena ini terkait dengan perkembangan individu, akan experience dia ya, pengalaman dia, sehingga kompetensi dan juga pengetahuan juga akan meningkat. Selanjutnya perlu dipupuk rasa kepemilikan sehingga individu di dalam organisasi bertanggung jawab akan pekerjaan yang juga sama-sama untuk membangun organisasi. Nah, organizational culture ya.
Budaya yang baik menyeimbangkan antara resiko, pengendalian, dan juga freedom of action. Ya, di sini kembali lagi ke awal bahwa manajemen kreativitas bertindak cenderung irasional. Di sini ya ada freedom of action, begitu ya. Nah, tindakan semacam ini erat dengan resiko. Misal ya, ketidakpastian pasar, ya, availability of supplier, dan bisa saja juga resources juga yang terbatas atau langka. Tapi kita ingin berkecimpung di bidang tersebut, misalnya di freedom of action kita. Nah, bila budaya telah terbentuk menghadapi tindakan irasional semacam ini, organisasi tentunya akan menjadi rumah bagi inovator handal yang juga produktif ya, sehingga organisasi pun juga ikut produktif. Nah, faktor terakhir yang kita bahas adalah struktur dan sistem organisasi tersebut. Perubahan baik akibat penambahan pengetahuan dan wawasan ya ataupun dorongan eksternal akan meminta sistem dan struktur baru. Jadi dia demand-nya untuk berubah, changing begitu ya. Maka organisasi selayaknya siap dengan struktur yang fleksibel dan sistem yang agile gitu ya atau kokoh ya maksudnya. Kemudian dalam menghadapi perubahan. Kemudian menumbuhkan motivasi individu pekerja untuk menaruh perhatian terhadap imbalan non-uang. Nah, di sini uniknya ya, organisasi yang berorientasi pada kreativitas itu dipenuhi orang-orang yang memiliki passionnya untuk berinovasi. Sehingga reward akan pengakuan hasil kerja juga perlu ditanamkan dalam sistem organisasi. Jadi tidak melulu insentifnya uang gitu ya, tapi rewardnya bisa dalam bentuk penghargaan.